Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-193 dari 1000 hadis hafalan. Temanya keutamaan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang kota Madinah, dulu namanya Yathrib. Ketika Nabi SAW sampai di sana, dikatakan sebagai Madinah, punya makna kota, yaitu Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Sehingga terkenal dengan nama Madinah Nabawiyah, Madinah kota Nabi. Walaupun di masyarakat banyak yang mengatakan Madinah Munawwarah. Yang cocok dengan realita adalah Madinah Nabawiyah, kota Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal hijratu, andaikan bukan karena hijrah, lakuntu niscaya ada saya imro'an minal ansor, menjadi seseorang dari orang Ansor saja. Tapi karena saya sebagai orang Mekah lalu hijrah, tetap muhajir. Andaikan bukan karena itu, saya pengen jadi orang Ansor saja. Walau salaka, andaikan menempuh annasu manusia wadian sebuah lembah, wasalakat dan menempuh al ansor orang Ansor wadian lembah, maka saya akan menempuh bersama mereka. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita melihat asbabul wurud, urut peristiwa. Karena ungkapan di atas itu sepenggal dari peristiwa yang terjadi, berarti ada urut-urutannya. Yaitu di tahun yang ke-8 Hijriyah terjadi penaklukan kota Mekah. Mekah waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang menentang kepada Rasul SAW, walaupun mereka keluarga Rasul sendiri. Orang yang mengubah agama yang semula tauhid menjadi agama berhala, sejak Amr bin Luhai al-Khuzai, raja Arab yang kaya raya, yang begitu dermawan kepada masyarakatnya. Ketika sakit berobat ke Syam, melihat penyembahan berhala, dia merasa tertarik
lalu ia bawa ke tempat asalnya dan ia berlakukan sebagai agama. Sejak itu terjadi penyembahan berhala, yaitu minta kepada Allah lewat orang-orang yang sudah mati, dianggap soleh dan dekat dan bisa dititipi. Itulah agama berhala, gitu sistemnya. Nyembah Allah menggunakan cara ngarang sendiri, sehingga ada Tuhan yang disembah, ada Tuhan yang membuat undang-undang. Padahal keduanya milik Allah. Ala lahul khalq wal amru, milik Allah mencipta, milik Allah mengatur. Ketika mereka diluruskan dengan diutusnya Nabi yang terakhir, nyembah Allah pakai cara Allah, pakai wahyu, nah ini ditolak. Mereka ingin menyembah Allah pakai tradisi nenek moyang umumi. Ya Allah kehendaki nyembah Allah pakai cara Allah, pakai Quran diturunkan, Nabi yang diutus. Karena mencipta mengatur itu milik Allah. Didakwai terus menolak, akhirnya puncaknya Nabi tidak dibunuh, dikepung lalu hijrah, menyelamatkan agama, pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Yang orang Madinah didakwai menerima, terus dakwah dikembangkan di Madinah, berkembang luar biasa. Akhirnya mereka meminta, kesinilah kami hendak bila. Sejak itulah terjadi hijrah, perpindahan dari Mekah menuju ke Madinah. Tahun 6 Hijriyah, kaum muslimin umroh tapi terhalang. Lalu terjadi perjanjian tidak perang 10 tahun. Ternyata hanya 2 tahun itu sudah dikhianati. Itulah alasan terjadi penaklukan. Ketika selesai penaklukan, masih ada satu suku yang belum tunduk, yaitu suku Hawazin. Terjadilah perang namanya Perang Hunain di tahun yang sama. Ternyata mereka bisa ditaklukkan dan ghanimah luar biasa. Unta saja ada 24.000, kambing ada 40.000. Lalu cara membagi ghanimah itu yang dipakai Nabi SAW digunakan untuk menjaga hati orang Quraisy yang baru saja takluk, yang semula jadi raja Arab sekarang menjadi masyarakat yang terancam dibunuh karena kalah perang, karena khianat. Ketika mereka dimaafkan, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Hati mereka masih lemah, baru saja meninggalkan kekafiran menuju kepada Islam. Maka untuk menjaga hati mereka, ghanimah yang ada dibagi-bagi kepada mereka. Sampai ada tokoh dari mereka dapat unta 50, 100, ada yang 200 unta, ada yang 300. Sampai semisal seorang tokoh Sofwan bin Umayyah bin Khalaf itu sampai 400 unta. Yang waktu itu dia belum masuk Islam. Dan didakwai Islamlah, dia minta waktu 2 bulan. Dikatakan 4 bulan juga enggak mengapa. Ternyata hanya kelasnya harian langsung masuk Islam. Dengan penjinakan hati tersebut, akhirnya semua rampasan perang bisa dibagi kepada orang Quraisy, ya, orang Ansor yang mereka membela habis-habisan, nggak mendapatkan ghanimah. Akhirnya dari situlah muncul klesak-klesik, bisak-bisik sana sini. Di antara ada yang berkesan, Rasul ketemu dengan sukunya sekarang lupa kepada kita. Buktinya ghanimah dibagi habis bersama mereka, sementara pedang-pedang kita belum kering dari darah, ternyata kita enggak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dengan kondisi seperti itu mereka dikumpulkan, sehingga disitulah muncul
andaikan bukan karena hijrah niscaya saya menjadi orang Ansor. Ini untuk menjinakkan hati orang Ansor. Di situ lebih menyentuh ungkapan Nabi ialah ketika mereka dikumpulkan, kok ada berita begini-begini, itukah dari kalian? Mananya gitu. Yang sepuh mengatakan, kalau kami yang sepuh-sepuh gak masalah. Tentunya Allah Rasul yang lebih tahu. Muda-muda itu, karena ada yang lebih keras dari semuanya, yaitu dari orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, itu yang mencela Paul. Adillah ya Rasul, engkau tidak adil. Ini cara berbagi yang tidak dicari dengannya wajah Allah. Sampai Rasul digitukan. Yang orang inilah hanya muncul kelompok Khawarij di masa Ali. Akhirnya mereka kalah perang di perang Nahrawan. Akhirnya yang itu penyelesaiannya untuk rentang waktu berikut-berikutnya. Sekarang tinggal menghadapi orang-orang Ansor kalangan muda. Apa kata Nabi SAW? Dulu kalian sesat, saya datang membimbing kalian. Mereka mengatakan Allah Rasul lebih banyak memberikan anugerah kepada kami. Bukankah dulu kalian terpecah belah, dengan kedatanganku kalian menjadi rukun? Mereka menjawab Allah Rasul lebih banyak memberikan anugerah kepada kami. Itu semuanya saya gunakan untuk menjinakkan hati mereka, bukan karena saya cinta kepada mereka. Yang tidak ku beri lebih kusuka daripada yang ku beri, karena yang tidak ku beri Allah telah kokohkan akan keimanannya. Kurang lebih mereka juga menjawab Allah Rasul lebih banyak memberikan anugerah kepada kami. Apakah kalian lebih ridho pulang membawa harta atau pulang membawa Rasulmu? Tentunya mereka memberikan jawaban, kami lebih ridho pulang membawa Rasul daripada membawa harta. Dari situlah akhirnya lebih lengkap ungkapan Nabi SAW, andaikan bukan karena hijrah, saya lebih suka untuk menjadi orang Ansor. Kemanapun mereka melangkah, saya akan bersama mereka. Termasuk bahasa lain pendukung, tanah air itu lebih dicintai. Tapi kenapa Nabi lebih betah di tanah tujuan hijrah yang mengalami keterasingan? Ini semua memberi petunjuk kepada kita akan besarnya fadilah orang Ansor. Kita ulang, andaikan bukan karena hijrah niscaya saya jadi orang Ansor, menunjukkan saking besarnya fadilah menjadi orang-orang Ansor, yaitu yang membela tegaknya agama ini. Itu tadi pelajaran pertama tentang kronologi urut peristiwa sehingga muncul bahasa di atas. Kemudian pelajaran nomor 2, yang dimaksud dengan Ansor dari kata Nasir, orang yang menolong, Ansor para penolong. Ya Allah telah memerintahkan kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Di bahasa yang lain, intan surullah yansurukum, bila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kepada kalian. Hakikat penolong itu adalah Allah. Tapi kenapa ada bahasa bila kamu menolong Allah, jadilah penolong-penolong Allah? Artinya pertolongan semuanya dari Allah. Ketika Allah memberi pertolongan, ada yang Allah berikan langsung, ada yang Allah lewatkan sebab. Yang dilewatkan sebab inilah manusia diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan medan juang. Semisal Allah mudah untuk memberikan makan minum, tapi pemberian Allah ada yang diberikan langsung, dibikinnya langit, bumi, hujan, tanam-tanaman,
Ada juga yang manusia diberikan kesempatan, kerjalah. Bahasa senada, Allah bisa membuat kenyang. Malaikat tanpa makan, kenyang dan kuat. Tapi Allah juga memberikan kekenyang lewat sebab. Apa? Makan. Sehingga manusia ditanya, kamu suka mana? Kenyang, tiba-tiba kenyang, dengan kenyang melewati makan. Nah, tentunya akan memilih, oh kami suka kenyang lewat makan, bukan tiba-tiba saja kenyang. Senada dengan itu, jadi hakikat penolong itu adalah Allah. Kenapa manusia dikatakan bahasa di atas? Bila kamu menolong Allah, jadilah penolong Allah. Maknanya seperti itu. Lalu pelajaran yang ketiga, apa bentuknya menolong kepada Allah? Yaitu mempelajari syariatnya. Itulah Quran ditafsirkan dengan sunnah yang mereka praktek bersama Nabi SAW dan dinyatakan benar. Dan semua sebab-sebab kemenangan mereka kerjakan. Setelah ilmu, mereka berakidah tauhid, lalu menegakkan sholat dan semua syariat yang lain. Ketika agama ini ada yang mencoba mengganggu sampai terjun ke medan perang untuk menghentikan kejahatan mereka dan mengembangkan dakwah, saling tolong menolong supaya yang lemah tertolong sehingga istiqomah di dalam agama ini. Mereka menyerahkan negaranya, hartanya, nyawanya. Itu yang dimaksud dengan menolong kepada Allah, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan memberi kepada mereka lewat dua jalur, pemberian tanpa sebab dan pemberian dengan sebab usaha. Semisal Allah membuat kenyang dan memberikan nikmat kepada mereka, bisa menikmati lezatnya hidangan, sehingga dengan begitu manusia akan lebih lezat, lebih besar merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran berikutnya, ternyata mereka dijadikan kondisi seperti itu, syukurnya luar biasa karena amat sangat besar nikmat Allah. Sehingga bentuk menolong mereka, ternyata mereka lebih daripada mereka ngopeni kepada dirinya sendiri, keluarganya, sampai kepada negaranya. Kenapa? Karena saking besarnya menolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kalau orang itu punya butuh ditolong sendiri, itu terbatas. Tapi apabila melewati ketaatan, nanti pertolongan yang tiba bukan semata dari hasil kerja, tapi Allah memberikan kelipatan. Bila kamu ngurus sendiri mungkin 1000, cukup 1000, tapi ketika melewati ketaatan dengan modal 1000, kamu dapat 10.000. Dengan modal 1000, kamu dapat 700.000. Yang disitulah besarnya fadilah orang yang menolong kepada Allah. Maka untuk mendukung mereka supaya teguh, maka muncul pesan Nabi SAW, andaikan bukan karena hijrah, niscaya saya ingin menjadi orang-orang Ansor seperti kalian. Sehingga bahasa itu adalah sangat membombong dan menyemangati mereka. Bila ada luka, itu nanti akan mengobati kepada mereka. Itulah bahasa Rasul yang menenteramkan jiwa. Memang itu adalah wahyu. Maka dengan kembali kepada bahasa Allah, bahasa Rasul, nanti akan menjadi jalan keselamatan buat siapapun. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.